Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya sepanjang 1 minggu ini kita tetap merasakan ada penyertaan, penjagaan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Aku mau mempersiapkan hatiku hanya berharap kepada Tuhan, supaya aku mendapat tempat di hadapan-Mu. Dan ibadah hari ini memuaskan dahagaku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita mau beribadah. Masih di rumah kita masing-masing. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama kita mau beribadah. Kita mau memuji Dia. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan kita. Sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai kita. Kita boleh melawatinya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan kuasa-Mu, katakan sekali lagi, lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Kami tenang bersama dengan Engkau Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.
saat badai, kau di saat badai bergelora, akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allah. Ku katakan ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya, kami tenang bersama denganmu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Sungguh benar Engkaulah Tuhan yang menjadi perlindungan kami Tuhan. Kami akan tenang bila kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi pengharapan jiwa kami. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghimpunkan kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Tuhan sudah baik kepada kami. Engkau sudah menjaga kami. Engkau sudah melindungi kami. Bahkan Engkau sudah meluputkan kami Tuhan. Sehingga kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu. Atas segala kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, kami mau mengagungkan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah-tengah rumah-rumah kami masing-masing Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, lawat setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh kekuatan yang baru, semangat yang baru di dalam Engkau lagi Tuhan. Saat kami sebentar juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan. Firman-Mu yang sanggup untuk memberi kekuatan kepada kami. Firman-Mu yang sanggup untuk menunjukkan jalan kepada kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan yang daripada Tuhan terus mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang keluar dari mulutnya, biarlah semua itu bersumber daripada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari permulaan, pertengahan hingga selesainya. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk memuji-Mu. Kami siap untuk mengagungkan Engkau. Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami menaikkan ucapan syukur kami hanya kepadamu. Mari yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari di rumah kita masing-masing kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, Dia telah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Walaupun di luar sana penuh dengan segala ketakutan yang membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Tapi saya percaya sungai sukacita yang daripada Tuhan mengalir saat ini. Amin. Memberikan kekuatan baru kepada kita. Haleluya. Mari kita sambut Dia, Tuhan kita. Di rumah kita masing-masing dengan pujian ini. Sungai sukacitamu mengalir di dalamku. Haleluya. Sama-sama katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan sekali lagi, sungai sukacitamu
ada dalamku, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Harus semua tepuk tangan. Sungai sukacitamu mengalir Tuhan. Katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan, mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali lagi, haleluya. Oh haleluya, amin. Kau ada dalam hati. Katakan pada dirimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Berikan suara yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sukacita Allah penuhi kita. Amin. Saat sukacita Allah penuhi kita, rasa ketakutan kita, rasa kecemasan kita akan hilang. Karena apa? Ada sukacita yang Allah berikan kepada kita. Amin. Bapak Ibu yakin semuanya itu? Kita yakin Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Masa-masa yang sangat sulit, kita perlu iman yang teguh untuk menghadapi semua ini. Dan kita percaya bahwa firman-Nya itu sungguh ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberikan kekuatan bagi roh kita, bahkan bagi jiwa kita. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu kan ditaburkan Tuhan. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan.
hanya firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Katakan maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang sudah boleh kami nyanyikan di tengah-tengah ibadah kami sekarang ini. Yang sekali lagi Tuhan mengingatkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebaliknya memberikan kepada kami penyertaan, bahkan kekuatan di dalam lindungan dan naungan sayap-Mu. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Dan biarlah melalui apa yang kami baca dan yang coba kami renungkan, sekali lagi kami boleh merasakan. Bahkan kami mengamini, kami mengakui bahwa sesungguhnya sumber hidup kami adalah di dalam Engkau sendiri. Dan tiada yang lain.
Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian daripada Injil Yohanes. Kita terlebih dahulu membuka Injil Yohanes pasal 7. Dalam Injil Yohanes pasal 7 saya akan membaca ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 demikian bunyi firman Tuhan. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mau belajar tentang Roh Kudus atau memahami doktrin daripada Roh Kudus, kalau di dalam bahasa teologi biasanya disebut pneumatologi. Dan jikalau kita mau mempelajari itu dari Injil, maka pilihannya harusnya adalah pada Injil Yohanes. Pengajaran tentang Roh Kudus yang dicatat dalam Injil Yohanes jauh lebih limpah daripada yang dicatat dalam Matius, Markus maupun Lukas. Bahkan khususnya pada waktu di dalam Injil Yohanes ini Roh Kudus disimbolkan dengan air. Saya baca lagi di dalam ayat yang ke-38 bagian B dikatakan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Lalu ayat 39 ditegaskan, yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh orang-orang percaya. Berbicara tentang air dan khususnya untuk menyimbolkan Roh Kudus, maka sejak awal daripada Injil Yohanes, air terus menjadi fokus dan bahkan yang menuntun alur daripada penulisan Injil Yohanes. Saya akan secara cepat menguraikan itu. Ya. Dimulai dari pasal 1 ketika Yohanes Pembaptis membaptis. Ya. Dia berkata demikian, "Aku sekarang membaptis kamu dengan air. Tetapi akan datang Dia yang jauh lebih besar daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Dari apa yang dikatakan oleh Yohanes, sebetulnya kita langsung bisa menarik kesimpulan. Walaupun belum terlalu pasti. Tetapi paling tidak seolah-olah Yohanes mau mengatakan, yang aku lakukan sekarang ini, membaptis dengan air, hanya merupakan simbol. Tetapi sesungguhnya nanti yang paling berhak membaptis dengan Roh Kudus, yaitu dia yang jauh lebih besar daripadanya. Yang membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Yang dimaksud oleh Yohanes jelas, itu adalah tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu di dalam Injil Yohanes pasal 1. Setelah itu di dalam Injil Yohanes pasal 2 kita tahu bahkan mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah di sebuah perkawinan yang diadakan di Kana yang ada di Galilea. Ada sebuah keluarga mengadakan pesta perkawinan tetapi celaka ketika tamunya makin lama makin datang makin banyak, mereka kehabisan anggur. Dan Tuhan Yesus dengan air merubah menjadi anggur yang paling enak. Sekali lagi pasal 2 berbicara tentang air. Seolah-olah mau diindikasikan bahwa kehidupan kita ini seperti pesta tanpa anggur. Satu kehidupan yang tawar. Satu kehidupan yang kurang bermakna, kehilangan sukacitanya.
Tetapi di dalam air yang dirubah menjadi anggur, di situ ada satu kemeriahan. Ada semacam kesan seperti itu. Dan kemudian itu sebabnya dalam Injil Yohanes pasal 3, ketika Tuhan Yesus berdiskusi dengan seorang ahli Taurat yaitu Nikodemus, ketika ditanya oleh Nikodemus, apakah yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus atas pertanyaan daripada Nikodemus. Kita membuka Injil Yohanes pasal 3. Saya akan membaca ayat 3 dan ayat yang ke-5. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang ke-5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus kepada Nikodemus berkata, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas, dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga, atau dengan kalimat yang lebih tegas, tidak mendapatkan kekekalan. Apa yang dimaksud dengan air? Kalau dari ayat 3 dan 5 sebetulnya jelas sekali. Jikalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Maka air di sini mungkin kalau kita tidak hati-hati, kita pikir maksudnya adalah baptisan yang dilakukan oleh gereja. Tidak. Sebab Tuhan Yesus memberikan perintah untuk orang-orang percaya dibaptiskan itu nanti ketika dia sudah mati dan bangkit, sebelum ia naik ke surga, dia memberikan perintah. Jadi kalau semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. Sementara ketika Tuhan Yesus berbincang-bincang dan berdiskusi dengan Nikodemus, perintah itu belum diberikan. Sehingga kita tidak boleh memakai referensi Matius pasal 28, perintah baptisan untuk memberikan penjelasan tentang Yohanes pasal 3. Apalagi Nikodemus pasti tidak mempunyai Injil Yohanes seperti kita. Jadi pemahaman Nikodemus pasti berbeda dengan kita. Dan jikalau pemahaman kita adalah seperti tadi, bahwa air diasumsikan adalah baptisan, itu menjadi keliru besar. Maka kalau kita mencari referensi tentang apa yang dimaksud Tuhan Yesus di dalam ayat 5. Jikalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka kita harus mendapatkan referensinya itu dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Yehezkiel. Mari kita lihat kitab Nabi Yehezkiel pasal 36. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 36 saya akan baca mulai ayat 25 sampai dengan ayat 27, demikian bunyinya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Perhatikan ayat 25 dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan, yang akan menyucikan, yang akan membersihkan. Lalu di dalam ayat 26 dan 27 yang ditegaskan, aku akan memberikan kepadamu roh yang baru. Berarti air yang dimaksud ini sebetulnya adalah simbol daripada Roh Kudus itu sendiri. Kembali kepada Injil Yohanes pasal 3 ayat 5. Berarti ketika Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh. Maka maksudnya ketika roh melahirbarukan seseorang, maka peristiwa yang terjadi adalah seseorang seperti disiram dengan air jernih, sehingga kekotoran yang ada di dalam tubuhnya menjadi bersih. Itu penjelasan daripada
Yehezkiel pasal 36. Jadi setelah Tuhan Yesus dikatakan dia akan membaptis dengan air. Lalu pasal 2 air dirubah menjadi anggur. Pasal 3 Tuhan Yesus menegaskan Roh Kudus akan menyucikan hidup orang-orang yang dilahir barukan. Di dalam pasal 4, di dalam perbincangan dan perdebatan dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus sekali lagi memakai air sebagai satu penjelasan tentang ajarannya. Kita membaca Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Injil Yohanes pasal 4 ayat 13-14 demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, air yang hurufiah itu tidak bisa dipungkirin sebagai hal yang pokok untuk menunjang kehidupan kita. Tetapi oleh Tuhan Yesus, air yang mau diambil oleh perempuan Samaria yang berdosa ini, sebetulnya juga oleh Tuhan Yesus disimbolkan tentang segala sesuatu yang ada di dalam dunia, bahkan dosa. Karena perempuan itu jelas dalam kondisi sedang berdosa. Maka Yesus berkata, jika engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Segala sesuatu yang kita cari, kenikmatan-kenikmatan dunia, kepuasan-kepuasan daging, itu adalah kepuasan-kepuasan yang kita nikmati sesaat, tetapi setelah itu kenikmatannya menjadi hilang dan kita terus dituntut untuk mendapat pemenuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang ada di dalam dunia seperti air. Yang kita minum, haus lagi. Kita minum, haus lagi. Apalagi kalau minumnya minum air garam. Bukan melepaskan dahaga kita, justru membuat kita makin lehernya gatal, serak, tambah haus, lidah makin kering. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ada air yang lain. Yang ketika kita meminumnya akan membawa kita sampai kekekalan. Jika kita minum air itu tidak haus lagi. Maka di sini jelas sekali lagi sebetulnya kita terus diarahkan air, air, air dan air. Simbol daripada Roh Kudus yang sebetulnya memberikan kepuasan hidup lebih daripada segala sesuatu yang bersifat jasmani. Kehidupan rohani yang berkelimpahan. Setelah Injil Yohanes pasal 4 berbicara tentang air yang jikalau minum kita tidak akan haus lagi. Pasal 5 justru ada semacam simbolisme yang agak berbalik. Dikatakan ada seorang yang lumpuh. Sudah lama sekali lumpuhnya, 38 tahun. Dia berada di kolam. Kolam yang namanya Bethesda. Di kolam itu pasti banyak airnya. Tetapi kolam yang katanya jikalau berguncang semua orang yang masuk pertama kali akan sembuh penyakitnya, tidak pernah mampu menyembuhkan orang lumpuh ini. Jadi dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, air masih berbicara tentang Roh Kudus. Air yang diminum yang mau diambil oleh perempuan Samaria, air yang menggelambangkan duniawi. Dan itu ditegaskan di dalam Injil Yohanes pasal 5. Seperti air koram. Seolah-olah memberikan pengharapan. Seolah-olah menjanjikan. Tetapi ternyata untuk orang-orang tertentu air kolam Bethesda tidak mampu menyembuhkan. Itu penegasan daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Di dalam dunia, akhirnya segala sesuatu yang kita miliki sampai pada batas-batas tertentu itu mentok dan tidak berdaya.
Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat realita hari ini. Khususnya ketika kita sekarang ini sudah 1 tahun lebih dalam situasi pandemi. Tidak kaya, tidak miskin. Kemana-mana kita kalau mau selamat pakai masker. Tetapi apakah masker menjadi jaminan? Tidak. Ini seperti air kolam Bethesda. Bahkan kadang-kadang saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya selalu biasanya jalan-jalan sore hari. Di perkampungan itu saya melihat anak-anak kecil umur 10, umur 11, umur 12. Mereka main-main satu kelompok. Tidak ada satupun yang pakai masker. Ya sehat-sehat saja tuh. Sementara saya keluar rumah. Begitu lupa pakai masker. Waduh lupa pakai masker. Sudah berjalan di dalam ketakutan. Itu cuma jalan-jalan sore hari di udara terbuka. Di ruang yang terbuka. Ketika seseorang terkena penyakit COVID, tidak kaya, tidak miskin, bukan berdasarkan berapa mahal obat yang bisa dibeli. Ada yang sakit, miskin, ditunjang oleh BPJS sembuh. Ada yang sakit sudah beli obat-obat yang paling mahal tetap tidak sembuh. Ini bagaikan air kolam Bethesda. Setelah di dalam pasal 5 ditegaskan tentang air kolam Bethesda yang tidak sanggup menolong setiap orang. Maka diselingi sedikit dengan Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup. Baru kemudian pasal 7 kembali lagi kepada air lagi dan di dalam pasal 7 ditegaskan yang dimaksud dengan air itu adalah Roh Kudus. Saya baca lagi Injil Yohanes pasal 7 tadi ayat yang ke-37. Saya akan baca. Pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu Tuhan Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Sesuai ini puncak perayaan Pondok Daun yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi selama 7 hari berturut-turut. Pada waktu itu untuk memperingati orang-orang Yahudi dan orang-orang Israel dulu keluar dari Mesir. Mengadakan perjalanan menuju ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Hidup dan tinggal di kemah. Di rumah yang tidak permanen. Yang knockdown. Hari ini dipasang, mungkin 2 hari lagi dibongkar. Begitu. Maka itu sebabnya untuk memperingati nenek moyang mereka pernah 40 tahun tinggal di kemah-kemah. Maka Pondok Daun adalah perayaan di mana orang-orang Yahudi keluar dari rumah mereka walaupun rumahnya rumah gedong. Walaupun rumahnya rumah permanen yang megah. Mereka keluar di lapangan, di jalan-jalan membangun pondok-pondok yang terbuat dari daun. Bahkan mereka harus membuat pondok ini dengan dinding yang cuma 3 sisi. Artinya kayak kehilangan 1 dinding. Supaya betul-betul terbuka. Atapnya pun terbuat dari daun-daun palem atau jerami rumput-rumputan tetapi juga tidak boleh ditutup rapat supaya waktu malam bisa melihat bintang, supaya walaupun memberikan keteduhan tetapi bukan keteduhan yang sempurna. Selama 7 hari mereka tinggal di pondok-pondok seperti ini. Pada puncak perayaan hari ke-7 dikatakan mereka pada umumnya berbondong-bondong. Kalau yang di kota Yerusalem pergi ke kolam Siloam. Mereka mengambil air di sana sebagai simbol bahwa sesungguhnya kehidupan kami sangat membutuhkan air. Dan di tempat itulah di kolam Siloam Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Yang betul-betul bisa memberikan kepuasan di dalam kehidupan rohani kita bukan yang lain. Tetapi adalah Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus berbicara barang siapa haus minum dari air yang kuberikan dan tidak akan haus lagi. Itu di kolam Siloam. Secara sejarah kolam Siloam ini sebetulnya adalah yang sudah dibangun sejak zaman Daud.
Satu kolam yang cukup besar yang ada di dalam kota Yerusalem yang memang dibuat untuk menampung air, memberikan kecukupan untuk kepersediaan air minum kota Yerusalem yang memang ada di pegunungan. Ini sudah ada sejak dibangun pada zaman kerajaan Daud. Dan pada waktu tahun 70 Masehi, kota Yerusalem dikepung selama 3 bulan oleh Jenderal Titus. Itu saluran air yang menuju ke kolam Bethesda dibendung oleh tentara Romawi. Tetapi di dalam perjanjian lama, Nabi Yesaya pernah menyinggung tentang kolam ini. Mari kita lihat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-8. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Melimalia, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya. Nah, saudara kekasih yang Tuhan Yesus Kristus, dalam Yesaya pasal 8 ayat 6 memang dikatakan air daripada Siloah yang mengalir itu lamban. Jadi yang dimaksud Siloah ini sebetulnya adalah Siloam di dalam Injil Yohanes yang tadi saya sebut. Alirannya memang lambat. Tetapi itu berbicara mengenai ketenangan dan damai sejahtera yang diberikan oleh Roh Kudus dan penyertaan Roh Kudus di dalam diri umat percaya. Orang-orang Israel pada waktu itu, kerajaan Yehuda pada waktu itu, mereka itu diserang oleh 2 kerajaan yang mengadakan aliansi, yaitu Rezim dan Remalia. Tetapi mereka ini dikatakan mereka menolak Siloam yang airnya lambat. Artinya apa? Mereka menolak pertolongan Tuhan yang kelihatannya pertolongannya itu terlalu abstrak. Tidak jelas. Apakah dalam situasi kerajaan Yehuda sedang diserang oleh 2 kerajaan yang bergabung, Rezim dan Remalia. Apakah Tuhan akan menyertai? Diibaratkan seperti seolah-olah aliran air kolam Siloam yang lambat. Dan kerajaan Yehuda lebih suka meminta pertolongan kepada kerajaan Mesir. Maka dikatakan, karena engkau menolak air Siloam yang lambat, justru air sungai Efrat yang deras akan melibas, akan melanda daerah negeri kerajaan Yehuda, melampaui segenap salurannya. Ini jelas sebuah simbol, sebuah satu nubuatan jikalau mereka menolak penyertaan, menolak bersandar pada Tuhan, maka justru Tuhan akan memberikan penghukuman melalui kerajaan Asyur. Nah, kolam Siloam inilah, di tempat itulah Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 7 mengatakan, barang siapa datang kepadaku, aku akan memberikan air hidup dan engkau tidak akan haus lagi. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 kemudian Tuhan Yesus mulai berkata. Di dalam pasal 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan beroleh terang hidup. Tetapi permasalahannya setelah Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 8 berbicara tentang terang hidup. Di dalam Injil Yohanes pasal 9 diceritakan. Ada seorang yang sejak lahir dalam keadaan buta. Dan bagaimana cara Tuhan menyembuhkan orang ini. Mari kita lihat Injil Yohanes pasal 9. Kita membaca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 9 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu ke tanah, lalu mengoleskannya pada orang buta tadi dan berkata kepadanya,
pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saat Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 8 tadi memproklamasikan dirinya adalah terang dunia. Tetapi bagaimana orang buta bisa melihat terang? Mau terang kayak apapun kalau buta ya tidak ada bedanya bagi orang buta. Maka sama seperti pasal 4 dan pasal 7 diselingi dengan kolam Bethesda, air yang tidak mampu. Maka kalaupun Kristus adalah terang dunia, siapa yang mampu melihat bahwa Yesus adalah terang dunia? Karena semua orang berdosa adalah orang yang buta secara rohani. Maka di dalam kolam ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang buta sejak lahirnya, sebetulnya Tuhan Yesus boleh kok dan bisa menyembuhkan tanpa prosedur yang sulit-sulit. Petik jari langsung sembuh bisa. Bahkan mengatakan melihatlah dan langsung melihat tanpa petik jari juga bisa. Tetapi Tuhan Yesus sengaja seperti tadi. Mengoles, meludah kemudian diaduk dengan tanah. Ini dioleskan di matanya lalu disuruh orang itu membasuh air, membasuh di kolam Siloam. Bukankah di dalam pasal 7 Tuhan Yesus seolah-olah berkata, air itu yang dimaksud dengan Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Berarti Siloam di dalam perjanjian lama Yesaya pasal 8 tadi juga digambarkan sebagai penyertaan Tuhan di dalam Roh Kudus. Maka di sini pasal 9 sebetulnya Tuhan Yesus seolah-olah mengatakan air yang adalah Roh Kudus yang dapat membukakan mata orang berdosa mampu melihat terang. Itu sebabnya. Kemudian di dalam pasal-pasal selanjutnya klaim-klaim yang luar biasa disampaikan oleh Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Sebelum seseorang dicelikan matanya oleh pekerjaan Roh Kudus dilahir barukan, tidak sanggup melihat terang. Dan ketika ia sudah sanggup melihat terang yaitu Kristus sendiri, maka mulai pasal 10-11 terus ditegaskan. Siapa Yesus? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran. Akulah pokok anggur yang benar terus menerus seperti itu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Air hidup kita. Bukan aqua. Bukan Amidis, bukan merek-merek aqua yang lain. Yang perlu kita minum itu hanya membuat setelah kita minum, haus lagi. Selesai saya khotbah pasti saya langsung minum. Karena cukup berat berkhotbah sambil pakai masker. Tetapi ada satu air yang harus dan sudah pernah kita minum. Yaitu Roh Kudus yang memberikan kepada kita hidup dan menuntun kita kepada hidup yang kekal. Roh ini harus senantiasa kita minum sebab dialah yang membuat kita tidak pernah haus lagi dengan hal-hal yang di dalam dunia. Sebaliknya terus berlimpah-limpah membawa kita kepada satu pengharapan yang jauh lebih indah. Yaitu pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, air kehidupan kita. Persilakan dia bekerja dalam hidup kita, menyucikan hidup kita, membuang dosa-dosa kita yang lama, membawa kita mengenal Yesus lebih jelas. Sebagai terang hidup kita, sebagai roti hidup kita, sebagai jalan keselamatan kita, sebagai pokok anggur kita. Mari kita mengucap syukur. Roh Kudus bekerja memberikan kelimpahan di dalam kehidupan kita, menyertai kita dalam segala keadaan. Kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kepadamu Tuhan kami mengucap syukur. Sesungguhnya tentang hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Seberapa banyak kami memperoleh. Suatu saat kami akan merasa kekurangan lagi. Seberapa banyak kami simpan apa yang kami peroleh di dalam dunia
akhirnya harus kami lepaskan terus-menerus, bahkan seluruhnya kami lepaskan ketika kami meninggalkan dunia yang fana ini. Tetapi kami mengucap syukur ada air yang terus-menerus membuat kami semakin hari semakin limpah dan tidak pernah merasakan dahaga lagi. Sebuah kepuasan rohani yang Kau berikan melalui pekerjaan Roh Kudus dalam diri kami. Tuhan, ajarkan kepada kami lebih haus akan air ini, meminumnya, memberikan kepada kami satu kehidupan yang limpah. Dan melalui Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami, Tuhan, kami rindu mengenal Engkau lebih dalam. Kami rindu mengasihi Engkau lebih sungguh. Dan itu oleh karena pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, ini kami semua. Dalam situasi seperti ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau berlimpah di dalam Engkau. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Bapa, setiap hari, bahkan tanpa melihat televisi, WhatsApp kami, message yang dikirim lewat gadget kami,
selalu berita tentang teman-teman kami, kerabat kami, ayah daripada teman kami, saudara daripada teman kami, bahkan jemaat-Mu yang terus-menerus terkena COVID. Tuhan, selama beberapa minggu ini, setiap malam, setiap saat, kami berdoa untuk pandemi COVID. Pada kesempatan ibadah ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk ini. Tuhan, kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya oleh karena keberadaan kami, oleh karena ketekunan kami untuk terus-menerus tanpa bosan-bosannya berdoa untuk pandemi yang sedang terjadi. Bahkan bukan hanya kami saja ya Tuhan. Ada banyak orang memanjatkan doa, memanggil nama-Mu, meminta belas kasihan-Mu. Kami percaya Engkau tidak bosan mendengar seruan kami. Kami percaya bahwa Engkau membuka telinga kami atas doa-doa kami. Dan kami percaya Engkau bukan hanya mendengar. Bahkan pada kasus-kasus tertentu, mereka yang sembuh itu karena doa kami. Mereka yang tidak sembuh kami percaya Engkau punya kehendak yang indah atas mereka. Tuhan, bagi mereka yang sekarang ini masih dalam kondisi isolasi mandiri yang terjangkit dengan COVID, ada di antara mereka yang mengalami kekhawatiran. Berikanlah ya Tuhan ketenangan di dalam Engkau. Biarlah sekali lagi kuasa Roh Kudus yang bagaikan air yang berlimpah-limpah, yang membuat seseorang yang meminumnya tidak merasa haus lagi. Roh Kudus memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, sekalipun dia sedang isolasi mandiri, bahkan sedang dirawat di rumah sakit, bahkan sedang ada di ruang ICU. Berikanlah mereka ketenangan Tuhan, bahkan keberanian untuk terus berseru dan bersekutu dengan Engkau. Tuhan, juga jemaat-Mu yang ada di dalam GKRI Petra. Ada banyak yang sedang mengalami COVID. Beberapa keluarga, bahkan suami dan ketiga anaknya yang masih kecil juga mengalami COVID. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, tetapi Tuhan Engkau tahu kepada siapa hamba-Mu sekarang ini sedang berdoa. Tuhan, saat ini ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Curahkanlah seperti air yang jernih belas kasihan-Mu meliputi setiap kami. Berikanlah ya Tuhan segala kebutuhan bagi mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tuhan, ini doa kami. Yang kami panjatkan dalam satu nama yang mengajar kami berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa,
cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa teduh, ibadah selesai, kiranya Tuhan menyertai sampai kita berjumpa minggu depan.